Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para insanak CSM TV yang menonton acara ini, kita di program CSM TV Podcast. Dan kali ini kita kedatangan tamu, yakni Bang Ariska. Beliau merupakan Ketua Yayasan Bantuan Hukum Sambas, Suara Keadilan Sambas ya. Sinar Keadilan Sambas. Nah, pada podcast kali ini kita akan bincang-bincang tentang kiprah Yayasan Bantuan Hukum Sinar Keadilan Sambas. Assalamualaikum, Ariska. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya di CSM Podcast. Mungkin para insanak CSM TV belum banyak mengetahui tentang keberadaan dari Yayasan Bantuan Hukum ini. Mungkin bisa dijelaskan kapan Yayasan Bantuan ini terbentuk, kemudian apa yang melatar belakanginya, dan sekarang ini sudah berapa lama berjalan? Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nova sudah mengundang kami Yayasan Bantuan Hukum Sinar Keadilan Sambas di acara podcastnya. Jadi saya Ariska, Ketua Yayasan Bantuan Hukum Sinar Keadilan Sambas, biasanya kita singkat YBH SKS, Bang. Jadi YBH SKS itu sebuah organisasi bantuan hukum yang memang secara fungsi dan kegiatannya kita memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yang kurang mampu, yang mencari keadilan, memastikan bahwa hak-hak masyarakat miskin itu di depan hukum itu dapat terpenuhi, ya. Kalau bahasanya equality before the law, ini kesetaraan di depan hukum. Nah, kita Yayasan Bantuan Hukum itu berdiri di 2021, masih sangat-sangat baru lah, Bang. Masih dua dari Juli 2021 kan. Sekarang juga Juli, artinya sudah pas dua tahun. Yang latar belakangnya kenapa kita membentuk organisasi bantuan hukum itu karena memang ada timbul keresahan di kalangan kawan-kawan yang memang kalau di zaman waktu kuliah ya memang berlatar belakang hukum lah. Ini banyak kasus-kasus yang memang perlu didampingi oleh kuasa hukum ataupun pendamping di pengadilan, karena dan juga yang melatar belakangnya itu memang kita pengen punya wadah sebenarnya, Bang, wadah perjuangan bersama lah. Wadah perjuangan bersama yang mana memang secara keanggotaan kita hampir 80% ya memang dalam orang-orang Sambas, hati-hati, orang-orang Sambas yang memang tinggal di Sambas, besar di Sambas, dan sebagian juga memang asli mahasiswa-mahasiswa yang ada di Sambas, ya, alumni-alumni dari kampus JIS Sambas. Nah, ada juga dari kawan-kawan dari Untan dan dari luar, dari Sumatera, ada beberapa yang memang ikut bergabung dan memang kita ajak untuk bergabung. Nah, kalau secara organisasi memang YBH itu bukan organisasi profit, Bang. Jadi memang organisasi non profit yang kita memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat untuk bisa mendampingi mereka, baik itu perkara perdata maupun pidana, baik dengan syarat memang tadi kategori masyarakat yang kurang mampu lah. Nah, begitu kira-kira, Bang. Jadi udah 2 tahun nih kayak YBH SKS ini kan berdiri. Jadi selama 2 tahun itu secara garis besarnya sudah berapa banyak kasus yang ditangani oleh YBH SKS, baik itu pidana, perdata,
eee, yang menggunakan jasa dari YBSKS ini? Hmm. Jadi, kalau jasa dari YBSKS toh sebenarnya bukan hanya terkait dengan, pidana dan perdata sebenarnya Mhm, Bang, tapi, litigasi dan non litigasi, artinya di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. mhm, Kalau yang di dalam pengadilan memang terkait tadi, ada pidana, mhm, ada perdata. mhm, Nah, kalau yang di luar pengadilan atau non litigasi disebutnya, itu upaya-upaya yang kita lakukan di luar pengadilan, misalnya terkait dengan advokasi, advokasi tentang hukum, kita sosialisasikan bagaimana, eee, yang menyangkut menyangkut hukum kan. Kemudian itu juga, mendampingi, misal kalau yang sudah kita kerjakan itu sudah ada beberapa yang, non litigasi, artinya memang di luar dari pengadilan. Karena, dalam penyelesaian perkara itu kan ada yang melalui, ada jalan alternatif, artinya bisa melalui, mediasi iya, gitu Bang. Nah, itu pernah kita, lakukan. Kemudian kalau yang di, pidana, memang tidak terlalu banyak sebenarnya, cuman sekarang sampai hari ini memang ada, sudah ada 4 perkara yang kita sudah tangani, karena memang kalau pidana itu memang memakan waktu yang cukup lama iya, dari untuk awal dalam gitu ya? satu perkaranya. Dari awal, pendampingan Mhm, kita di kepolisian, mhm, nah sampai ke persidangan. mhm, Itu kan memang perlu panjang mhm, prosesnya, jadi karena kita, SDM kita juga yang tidak terlalu banyak waktu itu, mhm, jadi kita memaksimalkan, perkara yang memang kita tangani. Nah, kalau yang perdata, eee, ada beberapa yang perdata, sampai hari ini masih baru, 5 perkara yang kita dampingi. Eee, Kalau perdata ini banyak terkait dengan perceraian, kemudian, mhm, eee, di pengadilan agama lah kan, mhm, perceraian, tentang waris dan lain-lainnya kan, itu memang agak lebih cepat biasanya memang mhm, dibanding dengan, perkara-perkara yang ada di, pengadilan negeri. pengadilan negeri itu Nah, ya? kalau ya kasus-kasusnya memang kemarin itu ada dari 2021 dari 2021 akhir itu memang yang paling sering disoroti waktu terkait dengan, eee, persetubuhan anak. Mhm, Nah, artinya memang, di 2021, 2022 itu kencang sekali memang, mhm, banyak sekali perkara-perkara tersebut. Nah, memang kita dampingi, eee, klien-klien kita, masyarakat tadi untuk memastikan bahwa memang mereka mendapatkan hak-haknya. mhm, Nah, kemarin kita mendampingi dia sebagai korban, korban, nah kita dampingi dari, membuat laporan bukan bukan membuat laporan, maksudnya, eee, mulai dari kepolisian kita mendampinginya untuk, bagaimana dia bisa menjelaskanlah, menerangkan, kronologi dan lain sebagainya. Memang kadang-kadang, mereka tidak berani untuk membuka. Nah, jadi masih agak agak takut-takut, masih agak, apa, sungkanlah asupan bahasa untuk kita, menyampaikannya kan, heeh, malu-malu lah kan menyampaikannya. Namun karena memang perlu kita karena dan secara psikologis juga walaupun kita tidak ada, SDM di psikolog misalnya memang mhm, kita arahkan atau kita dampingi untuk ke, dinas yang membidanginya. Kalau di Sambas ini memang di dinas, perlindungan DP3AP 2KB mhm, ya Bang, iya, istilah panjang itu, pemberdayaan perempuan.
untuk trauma healing Ya, mereka, trauma healing yang ya memang tuh. karena bukan hanya di situ Sang, walaupun, karena mereka ini kan korban, tentu apalagi sebagai, pelaku, itu kan biasanya orang-orang terdekat mereka. Iya, orang dekat. Ada oknum-oknum, pendidik, kemudian ada tetangga yang artinya bukan orang lain, artinya masih berada di lingkungan mereka gitu, berada di lingkungan mereka. Nah, tentunya pada saat mereka, buat laporan kan, tentu ada tekanan-tekanan, Bang. Pasti ada tekanan-tekanan dari, pihak Ya pelaku pelaku. untuk bagaimana ini bisa diredam. Artinya jangan sampai kasus ini bisa, naik lah kan, artinya tidak perlu dilaporkan, diselesaikan secara damai dan sebagainya. Tekanan-tekanannya ya ada, Pasti ada. pasti ada, Bang. Nah, kita mengedukasi ke keluarga keluarga korban juga untuk tetap dengan, untuk tetap membawa, kasus ini atau perkara ini ke jalur hukum karena ya memang tadi, jangan sampai mereka ini tertekan dan akhirnya damai, Bang, sebelum masuk ke kepolisian. Karena memang, eee, tadi orang-orang dekat kan, ada oknum-oknum, pendidik tentunya dia bisa, eee, mempengaruhilah tentunya, bisa aja dengan nilai, iming-iming nilai di sekolah atau lain dan lain-lainnya. Nah, iya yang mungkin, eee, luput ya, walau korban memang adalah anaknya misalnya anak, tapi keluarga itu memang mendapat tekanan juga gitu, Bang. Iya, Tekanan dari, pihak pelaku yang memang pelaku. itulah yang kita coba kawal, jangan sampai, ada kesepakatan yang merugikan, Korban gitu ya. korban. Nah, itu, gitu. Jadi, ini tugas, apa, dari pendampingan hukum dari Mhm, YBH SBS tadi ya. Terus dari memang karena saya dari media kan jadi memang tahu kalau memang, Sambas ini memang, untuk kasus, pencabulan itu cukup besar gitu iya, kan. Dan jadi dari pengalaman, YBH sendiri, YBH SBS ini sendiri dalam pendampingan, kepada korban khususnya untuk pencabulan di bawah umur lah. Artinya kan mereka mungkin, ada rasa takut, malu, dan sebagainya gitu kan. Yang pasti, mungkin mereka juga apa, ada tekanan, intimidasi dan sebagainya. Apalagi kalau dia apa, kurang mampu mhm. kan, itu kan sulit. Pernah nggak menemukan hal-hal seperti ini? Ada kendala nggak dari dampingan hukum terhadap korban yang mengalami kasus pencabulan ini? Ya, eee, kemarin memang mereka ditawarkan uang damai, Bang, Mmm, dari, pelaku. Jadi pihak keluarga korban itu memang menawarkan jangan sampai, dilaporkan ke pihak kepolisian, artinya kalau memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, damai, iya, keluarga cuman mhm. tapi itu dengan iming-iming ada imbalan uang. Nah, Itu belum karena, belum sampai ke kepolisian gitu? Udah atau udah dilaporkan eee, pada saat itu? pada saat memang belum. Mhm. Jadi mereka, eee, sampaikan ke kita Heeh, bahwa terjadi kasus, seperti mhm ini mhm. kejadiannya, Ceritakan kronologisnya diceritakan semua. kronologisnya semuanya, kemudian, eee, mereka juga menyampaikan bahwa ada tawaran ataupun ada ancaman jangan Mhm sampai itu naik dan sebagainya mhm. gitu kan. Nah, itu sebelum di kepolisian. Heeh Mmm. Nah, tapi memang ada juga yang sudah dilaporkan, heeh. eee, tekanan itu banyak. Justru, eee, korban ini mendapatkan perlakuan atau semacam bullying ya mungkin kan atau Mhm eee, di masyarakat ini mhm dianggap, salah mhm. gitu. Artinya dia menjadi korban tapi justru dia Yang juga disalahkan yang gitu ya? disalahkan Mmm, di masyarakat. Nah, itu tentunya
memberikan dampak psikologis bukan hanya kepada korban, tapi juga kepada, keluarganya gitu. Seluruh keluarga besarnya lah gitu kan. Heeh. Jadi kalau misalkan, udah ada seperti itu, upaya-upaya yang dilakukan dari YBHSBS sendiri seperti apa, Kak? Heeh. Jadi kalau memang itu belum dilaporkan ke pihak kepolisian, memang kita, eee, pertama memang kita kaji dulu Bang, Mhm, apa yang memang apa yang terjadi, seperti apa. Kalau memang, itu ranahnya sudah masuk delik katanya kan, mhm, maka kita coba bertanya terkait dengan, eee, kronologis dan lain sebagainya. Setelah kita paham, kita ketahui baru tentu kita akan laporkan, mhm, dampingi korban itu melapor ke pihak kepolisian. kepolisian. Bahkan memang ada yang anak, eee, korban dan Korban, anak pelaku. Jadi mhm, sama-sama anak kedua-duanya itu, Bang. mhm. Karena di bawah umur lah berarti ini ya, Dua-duanya korban masih dan pelaku ya? korban dan Mhm, pelaku itu masih di bawah umur. Tentunya kalau di bawah umur ini kan udah sistem iya, pidana peradilan anak. bagaimana ranahnya? Nah, karena itu, eee, tidak di-publish seperti Mhm, misal yang memang, eee, sudah lah kan di atas, 18 tahun misalnya kan, mhm, memang tekanan itu pasti ada dan kita memastikan kita memberikan edukasi jangan sampai, eee, dirugikan tentunya, Bang. mhm. Nah, dan kita didampingi didampingi korban untuk membuat laporan, kemudian kita juga dampingi, eee, Ya keluarga untuk kali ya? ya bukti-bukti baik itu, visum, Mhm, visum et repertumnya, kemudian, eee, banyak banyak, kalau terkait korban itu memang kita, edukasi Bang, memang mhm, karena edukasi ke mereka apa yang harus dilakukan, mhm, seperti apa nanti setelah laporan sudah kita beri gambaran seperti ini, mhm, apa yang mereka harus siapkan mhm, tentu apalagi Bang, yang miris itu memang kita korban ini kan, banyak korban yang khususnya masyarakat miskin, iya, yang jarak dia untuk, eee, misalnya membuat laporan mhm, ya ke Polres, memakan biaya yang tidak sedikit. Misalkan di daerah yang seberang lewat feri misalnya Bang, mhm, tentu butuh biaya yang cukup kan untuk penyeberangan, untuk mhm, mereka makan dan lain sebagainya di 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 sinilah, di Sambas ini kan. mhm, Nah, itu untuk datang aja itu Bang memang susah, apa misalkan tentu dia tidak datang seorang kan, pergi seorang iyalah sih, pasti ada orang tuanya ada yang berdua mendampingi misalkan, ya, anaknya bertiga, satu kali turun mungkin biayanya 200.000-300.000-an, mhm, untuk mereka tentu itu sangat kan besar. besar, Nah, mhm, maka kita tidak meminta sepeser pun tidak iya, untuk biaya, eee, pendampingannya, pendampingan itu memang kita berikan secara gratis dan mhm, justru kalau memang, misal untuk makan misalkan, seandainya memang, eee, kita juga kita fasilitasi itu gitu, mhm. Bang. Jadi kalau udah seperti itu, ada ndak, ibaratnya kan udah diberikan, sosialisasi tentang advokasi tentang penjelasan tentang mereka yang, menjadi korban, pencabulan inilah maksudnya kan karena ini kan memang kebanyakan kasus cabul yang mencuat. Mhm, Jadi kalau ada ndak kendala-kendala dari YBH SBY sendiri, misalnya, pihak orang tua nih tidak mengerti tentang proses hukumnya seperti mhm, apa, lalu mereka tetap tidak mau apa, tidak mau didampingi mhm. atau tidak mau menjelaskan kronologis karena faktor malu atau faktor tidak mampu tadi, atau tidak mau melaporkan. Itu ada ndak, mengalami, Eee hal-hal seperti itu dari YBHSK sendiri? untuk sekarang memang karena yang kita tidak menawarkan, sebenarnya mereka yang datang ke kita untuk didampingi, Bang. Jadi Mhm. tidak ada misalnya dia tidak mau untuk melaporkan dan sebagainya, memang belum Oh, belum 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 ada karena memang dari kesadaran awal sendiri berarti sudah mereka sadar ya? sendiri udah untuk minta didampingi dengan Mereka tahu YBSKS ini dari mhm, mana? iya memang kalau mereka tahunya memang dari,
kawan-kawan tentunya Bang, kawan-kawan Mhm. yang Memberikan sudah saran gitu ya mungkin ya? memberikan saran, sudah Heeh mengetahui sebenarnya heeh. ada lembaga bantuan hukum di Sambas yang bisa mendampingi mereka secara Secara gratis dan gratis? Heeh. cuma-cuma lah tentunya. Oh, Nah, itu dia karena dari kalau situlah ya. Mhm. Jadi menurut, Rizka sendiri, kondisi Sambas sendiri ini khusus untuk kasus pencabulannya karena masih nomor satu nih, kalau mhm, dari data dari Polres Sambas, kasus nomor satu yang di Sambas, nomor 2 narkoba. Nah dari fenomena ini dan kan ini dari tahun ke tahun. Menurut pandangan Rizka sendiri gimana kondisinya? ya, Sebagai seorang advokat juga kan? mhm, Ah, ya memang, eee, sepengetahuan kita yang mhm pernah beberapa kali menangani perkara-perkara ini memang tadi disebutkan ada yang pelaku dan korban anak. mhm Tentunya kalau seperti itu artinya memang edukasi dari baik itu dari, pendidikan, tingkat pendidikannya mhm ataupun dari institusi pendidikannya juga perlu untuk memberikan edukasi terkait hal-hal seperti ini ya. mhm. Kemudian juga mungkin faktor, kelalaian orang tua dalam pengawasan. Terus tidak Siap, hanya itu mhm sebenarnya, faktor lingkungan juga menentukan. Artinya kalau lingkungannya itu memberikan, kesempatan dan mhm tidak ada pengawasan ataupun dari masyarakat misalnya kan, mhm nah tentu akan berdampak, eee, bebas dan salah satunya juga faktor yang kenapa juga tinggi saya pikir adalah, mhm dampak penggunaan internet yang salah dalam mhm penggunaannya. Karena maaf ini Bang, mhm tingkat pendidikan yang rendah mhm dan lajunya internet sekarang, akses informasi mhm. yang sangat banyak yang masuk itu kadang-kadang disalahgunakan. Artinya Ya, mereka tidak mampu, menyaring mhm. menyaring artinya tontonan-tontonan yang, untuk orang-orang dewasa Heeh, juga sudah mereka tonton. Karena dengan tadi, edukasi-edukasi itu memang ya kurang mereka dapatkan. Itu mungkin salah satunya. iya. Berarti, apa, faktor dari media internet, Ya internet, akses-akses yang mudah mereka dapatkan, mhm, sehingga untuk tontonan yang belum layak untuk mereka lihat itu mhm, sudah mereka bisa akses gitu ya. iya, Terus untuk peran dari pemerintah daerah dan kepolisian, kalau menurut Rizka sendiri seperti mhm, apa? Karena kan sudah banyak, hal-hal yang dilakukan oleh Pemda, mhm, pihak kepolisian dalam melakukan sosialisasi. Memang ada beberapa kali lah gitu kan, memang ada mhm, sosialisasi terkait karena tingkat pencabulan ini semakin meningkat, tapi itu ibaratnya kayak nggak mempan gitu, mhm, dan kasus ini masih terus bertambah bertambah dan bertambah. Nah, kalau menurut Ariska sendiri, eee, pengaruhnya sendiri seperti apa? Maksudnya apakah memang sosialisasi itu kurang, dilakukan atau memang dari, eee pihak masyarakatnya sendiri kurang paham atau tidak terjangkau gitu sosialisasi itu. heeh, Kalau Arisnya sendiri gimana? ya memang, permasalahan ini memang, perlu kerja-kerja bersama, Nah nah, betul. baik itu di pemerintah, Mhm baik itu masyarakat dan banyak orang lah sebenarnya mhm. harus terlibat dalam pengawasan, kemudian ulama juga, Nah, ustadz yang mhm ada di desa-desa kan. Nah, itu harus bekerja bersama. Kalau dari pemerintah memberikan sosialisasi, mungkin mereka memberikan sosialisasi, namun Sambas ini kan sangat luas ya? luas, Heeh. jangkauannya Ya, mungkin dari sekarang 195 desa, mhm, tentunya tidak semua desa bisa iya itu maksud saya tadi. diakses oleh dinas untuk memberikan, sosialisasi terkait dengan penyuluhan-penyuluhan hukum lah. Mhm Nah, maka perlu masyarakat yang menyampaikan, kemudian, tokoh-tokoh agama, mhm. dulu juga bagaimana mengawal ini bersama-sama. Tentunya ini memang kerja-kerja kita bersama sih, Mhm. Kak. Itu rasa ya Pak, Mhm, apalagi ini makin banyak kasus berarti dari pihak desa lah.
para Iya. pemerintah desa lah yang menjadi ujung tombak untuk, Heeh. apa, memangkas, kasus ini supaya tidak meningkat lagi gitu ya. Betul. Jadi dari, kita soal, YBH ini, YBH SKS ini, dari hal-hal yang sudah ditangani, kita kembali lagi, tentang pos bantuan hukum yang Mmm. sudah, eee, ada gitu kan oleh yang sudah ditangani dari YBH SKS. Yang saya dapat ketahui ini udah punya pusbakum di Pengadilan Agama. Ya. Nah, bisa dijelaskan, Eee, Bang, jadi, gimana? 2022 kemarin, Mhm, 2023, mhm, 2023 kita, dipercaya oleh Pengadilan Agama Sambas mhm, sebagai penyedia jasa bantuan hukum mhm, atau posbakum, yang mana, kita memberikan, bantuan, advis hukum, bantuan hukum yang, terkait dengan persoalan-persoalan perdata di pengadilan agama. agama. Nah, Mhm, habis itu ada namanya, eee, posbakum. Jadi memang posbakum itu kan diperuntukkan untuk masyarakat miskin yang buta hukum, yang memang memerlukan, pendampingan untuk mereka bisa membuat, permohonan, membuat gugatan. Nah, dari awal Januari kita di Pengadilan Agama sudah kontrak dengan mhm, Pengadilan Agama Sambas sebagai penyedia di situ. Jadi untuk masyarakat ya di Kabupaten Sambas yang memang, masyarakat miskin di Kabupaten Sambas yang, memerlukan bantuan-bantuan hukum terkait dengan permasalahan-permasalahannya di Pengadilan Agama, terkait dengan perceraian, terkait dengan waris dan lain sebagainya kan. Nah, bisa, datang ke Posbakum di PA Sambas. mhm, Artinya Posbakum itu Bang, eee, kita yang melayani. mhm. Nah, tidak sebenarnya bukan satu tubuh dengan Pengadilan Pengadilan Agama, Agama, tidak. heeh, Tapi, kita sebagai lembaga yang memberikan jasa di Pengadilan Agama tersebut. menyiapkan jasa gitu Nah, ya di jasa apa, terkait untuk misal mendampingi. ada yang masyarakat miskin yang Mhm, datang ke Pengadilan Agama, kemudian dia memerlukan, dengan persoalan-persoalan yang, di bawahnya kan, mhm, kan kita 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 berikan penjelasanlah seperti apa harusnya, apa, terkait tapi yang jelasnya untuk, pembuatan berkas-berkas mhm, mereka, baik itu misalnya, permohonan ataupun mhm. gugatan. Nah, kita yang buatkan dan itu semuanya gratis. Jadi pendampingan ini gratis Gratis. diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu ya, Iya, untuk dalam hal, proses di Pengadilan Agama. heeh, iya. Dari Januari sampai sekarang, udah berapa lama, udah berapa banyak, klien-klien atau masyarakat yang meminta jasa Heeh, atau, memohon jasa dari YBH SKS ini untuk mendampingi mereka dari eee, Januari? rata-rata Heeh, hampir 1 bulan itu kurang lebih 100 kasus, 100 perkara yang 100 memang, perkara ya? kita bantu untuk membuat berkas-berkas itu. Jadi kalau sekarang Juli, kemarin saya memeriksa di kurang Mhm. lebih bulan April, Maret kan, itu sudah karena biasanya dia meningkat setelah lebaran. Oh, Kenapa setelah lebaran, Bang? mhm, Karena pada saat lebaran mereka yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia heeh, ya, dia kan kembali, balik Sambas kampunglah, balik balik kampung, kampung, raye di Sambas, kampungnya. heeh, Nah, pada saat itu mereka memang kalau ada permasalahan-permasalahan memang mereka menguruskannya pada saat setelah lebaran biasanya. lebaran. Nah, itu Berapa banyak waktu pas itu? setelah itu Heeh, hampir kalau tidak salah saya mhm, hampir 200, 200. heeh, Itu perceraian lebih semua lebih. tuh? Tidak, tapi yang perceraian memang tinggi. Karena di PA itu yang tinggi memang perceraian, Mhm, kemudian, eee, permohonan pengesahan nikah atau isbat, isbat nikah mhm. dan dispensasi Dispensasi apa tuh? Kak? dispensasi nikah yang masih di bawah umur.
Oh Nah gitu, itu yang tinggi iya iya. sebenarnya Bang kita, Oh, perceraian tinggi, heeh. kemudian pernikahan anak di Ya bawah iyalah di umur bawah yang umur perlu tuh. dispensasikan sebelum Mhm, umur kan, kemudian ya memang KTWT di Sambas itu memang ya memang juga banyak yang nikah siri. mhm, Yang nikah siri mungkin itu sudah, berapa tahun sudah agak lama kan memang. mhm, Nah pada saat kepengurusan untuk anaknya sekolah dan lain sebagainya kan, diperlukan itu Bang, dan kalau mereka tidak punya, surat nikah dan sebagainya, mhm. di situ memang baru mulai tersadar untuk menguruskan, nikah itu Nikah sah secara resmi namanya. ya? Nah mereka, pengajuan isbat. Oh itu pengajuan isbat namanya ya? Memang kalau misalkan dari data, atau informasi yang saya dapatkan memang Sambas nomor 2 setelah Pontianak tuh kasus perceraian Iya, tertinggi ya. tinggi sekali. Nah fenomena-fenomena ini yang kalau menurut Ariska sendiri, kan pasti sangat memprihatinkan lah dengan kondisi kita Mhm, seperti itu kan. Lalu, dari, YBH SBS sendiri melihat kan pasti ketika mereka meminta, bantuan hukum gitu kan, mulai dari proses permohonan sampai membuat, gugatan atau, jawaban dari mhm. pas, ketika sidang gitu kan. Nah itu dari awal sampai akhir kah, itu dibantu? Iya, Sampai sampai inkrah, putus? sampai putus. Sampai ingkrah? Nah, sampai Oh putus, gitu ya. memang itu, eee, di gratis. Digratiskan ya untuk masyarakat kurang mampu. Jadi udah berapa personil yang untuk advokatnya sendiri YBA SPS ini, Mhm, Kak? eee, awal mulai kita di 2021 itu ada, baru 1 orang. Mhm, Itu 2021. mhm, Kemudian, berjalannya waktu 2 tahun sekarang, alhamdulillah sekarang kita sudah ada 6 orang advokat mhm, atau pengacara publik kita ya, mhm, sudah ada. Kemudian ada 5 orang paralegal mhm, dan, total secara keseluruhan untuk, eee, kepengurusan, mhm. eee, 26, kurang lebih 26 orang. Anggota Itu ya, anggota kita terlibat. yang memang dengan, dengan mereka bergabung dengan semangat untuk bisa bersama-sama membantu masyarakat, artinya semangat gotong royong, semangat relawanlah. Karena Relawanlah istilahnya ya, karena kan heeh, tidak dibiayai atau heeh, dibayar kan tidak gitu. dibayar memang Heeh, betul. Karena memang kalau LBH atau YBH itu memang mhm, bukan organisasi, profit, bukan tempat kita cari makan. mhm, Tentu kalau untuk, kita makan ibaratnya kan tentu mhm, tidak lewat LBH. iya, Ini kalau lewat LBH itu memang, dari hati kita, ada perasaan, bangga, bahagia bisa menolong masyarakat. Nah, kemudian kita mengajak, kawan-kawan lah yang memang sewaktu masih, mahasiswa memang mereka, aktivis iya, yang memang sudah terasah jiwa mhm, sosialnya. Nah, karena tidak ada wadah untuk mempertemukan itu, maka mhm, tadi itulah kita bersama-sama, aktivis, kemudian akademisi, bersama-sama membentuk IBH itu. YBH ini ya. Pas kebetulan mungkin kawan-kawan yang aktivis mantan mahasiswa itu mungkin, semuanya Eee, ilmu hukum semua kali iya, ya kan? heeh, Nah, karena memang kalau tidak, mendapatkan ilmu itu susah juga gitu mhm, mau bergabung di YBH kan. Nah, kalau untuk di Pusbakum sendiri, kalau Rizka lihat apakah memang selama proses, di pengadilan, agama ini, misalkan ada masyarakat kurang mampu yang meminta bantuan, YBH SBS kan, ada kendala nggak? Pernah nggak ada kendala dalam proses-proses itu? mmm, selama ini memang tidak ada kendala yang berarti, artinya memang bisa terselesaikan. Mhm, Kendala-kendala yang kita temui, kalau di pengadilan agama itu mungkin
terkait dengan berkas-berkas mereka yang kurang. Oh, Jadi mereka datang dengan data-data yang tidak sinkron, perbedaan data nama identitas yang mhm, KTP berbeda, paling yang seperti itu sih, Bang. itu ya. Kalau misalkan apa, kan banyakan perceraian nih. Mhm, Jadi kemungkinan kan kalau misalkan kita melihat kan mereka datang ke pengadilan agama, langsung ke Pusbakum nggak? Atau dia di situ ada pelayanan apa lagi kalau untuk proses di pengadilan agama? Apakah langsung datang ke ya, Pusbakum? dia kalau datang ke pengadilan agama memang langsung kita arahkan ke Pusbakum, Mhm, untuk masyarakat yang memang kawasan miskin tadi, Bang. itu ya, Setelah dia ngambil nomor antrian dan mhm, sebagainya, memang, eee, ke Pusbakum dulu. gitu, Kalau memang mereka tidak mencukupi syarat sebagai semasyarakat yang miskin dan, buta hukum, mhm, itu tidak akan kita layani terima. tindakan Nah, memang dilayanilah yang ya, heeh. dilayani itu adalah memang masyarakat miskin yang ya miskin dan buta hukum lah. Untuk melihat dari mereka itu kurang mampu atau tidak gimana itu? Kalau yang kurang mampu itu Heeh, salah satu syaratnya misalnya ada lewat ada bantuan-bantuan dari pemerintah ya, misalnya ada itu surat keterangan miskin dari desa misalnya kan, mmm, atau ada bantuan, PKH misalnya. PKH Nah, ya, kartu-kartu tadi itu bisa kartu sebagai miskin bukti gitu ya. untuk Itu salah satu syaratnya lah mereka bisa tapi menunjukkan itu, iya gitu. bisa dibantu. Maksudnya yang buta hukum juga memang kita bantu, Oh, ya. ini tidak. Jadi ke depannya kayak gimana nanti nih, YBH SBS nih rencananya? Ya, kita tentunya, ke depan itu selain kita pusat untuk pendampingan kepada masyarakat, tentu, harapannya juga LBH ini atau YBH ini menjadi pusat advokasi lah tentunya, Mhm, advokasi hukum kepada masyarakat yang, kita akan meningkatkan SDM-SDM yang mhm, ada di LBH. Oh ya tadi ada 6 advokat, kemudian 5 paralegal dan 1 mediator non hakim. Jadi pembiayaan kita hakim, juga satu mediator non hakim yang, bisa, memediasilah tentunya mediasi perkara-perkara baik itu di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama agama. kita punya, mediator yang sudah tersertifikasilah. Mhm, Nah, ke depan juga memang karena salah satu, eee, organisasi bantuan hukum ini kan banyak sebenarnya, Bang, di mhm, Indonesia ini banyak. Namun tidak banyak yang terakreditasi. mhm, Artinya terakreditasi ini cukup syarat, eee, secara, persyaratan yang ada di, Kementerian Hukum dan HAM. Kalau kita di Kalimantan Barat ini yang terakreditasi baru 5 OBH atau organisasi bantuan hukum, Bang. mhm, Di Pontianak itu 2, di mhm, Singkawang 1, dan di Ketapang 1. Nah, di mhm. Sambas Belum ada sama sekali berarti belum sampai saat ini? ada sama sekali, Heeh, padahal sangat rugi sebenarnya kita di heeh, Sambas, belum ada yang terakrediasi karena sudah ada perda bantuan hukum itu, Bang, mmm, di Pemda. Bahkan sejak, kalau seingat saya sejak 2015, itu sudah ada perda bantuan hukum mhm, yang harusnya, eee, bisa diakses bisa oleh masyarakat diakses itu, miskin untuk pendampingan. mhm. Nah, nya salah satu target terdekat kita memang Mhm. kita, mempersiapkan diri di 2024 nanti untuk akreditasi. Jadi syarat untuk mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan perda tadi kita harus akreditasi berarti? Ya, Iya, akreditasi, salah satu baik yang itu yang ada di kabupaten kan perda mhm, kabupaten, kalau di, provinsi, Pemprov juga, ya, eee, ada anggaran untuk, bantuan hukum bantuan juga nih? hukum, organisasi bantuan hukum ini. Mmm, Namun memang perlu akreditasi. iya, Memang kita karena kemarin itu 2021 kita baru terbentuk dan di tahun itu juga sudah dimulai akreditasi, artinya akreditasi itu 3 tahun sekali, Bang. mhm, Ini 2021 kemarin sampai, eh 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 eh, 2024 mhm, nah nanti 2024 ini sampai 2024 2000 2027. Nah artinya, berarti dalam waktu dekat itu memang kita sekarang mempersiapkan untuk persiapan proses ya. akreditasi. Jadi nanti setelah 3 tahun verifikasi lagi gitu ya? Ya, Dari awal lagi gitu kan? Oh, akreditasi ini memang, eee, ya karena
kita juga perlu pendanaan Iya, sekarang, betul, pendanaan. Maka kalau sekarang kita memang pendanaannya memang kita dari pribadi, iya, baik itu pendampingan, mhm, kita, transportasi apa segala transportasi masih dan ya, memang operasional segala macam seluruhnya kan, masih pribadi. iya, Nah nah kalau sudah akreditasi artinya, ini dibiayai oleh pemerintah mhm, melewati, Kementerian Hukum dan HAM. mmm, Kalau tentunya kalau sudah akreditasi, eee, su jangkauan kita mungkin akan mhm, lebih luas. iya, Kalau hari ini memang kita hanya, bisa di wilayah Sambas misalnya iya, Bang, heeh, insya Allah seandainya misalnya kita akreditasi, doa juga kalau heeh, memang bisa terakreditasi 2024 tentu, dengan pendanaan yang cukup oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM, tentunya bisa akan lebih banyak masyarakat yang terbantu seperti itu. terbantu, nggak hanya dari Sambas, mungkin dari Bengkayang atau Iya mana bisa bisa ya, gitu kan, dengan jangkauan, lebih luas tadi karena ada akreditasi kan, mhm. Nah terus Kak, tadi kan ada nyebutkan paralegal tuh ya, iya, mungkin, para insanak CSMPP mungkin belum paham, mhm. itu paralegal itu fungsinya apa? Paralegal ini fungsinya, mereka itu diajarkan Mhm, untuk memahami hukum. Artinya mereka bukan advokat, tapi mhm, mereka paham dengan, proses-prosesnya. oh, Misal kalau seperti ini Bang, bagaimana tindakan kita seandainya nih, mhm, di desa itu ada tindak, pidana pencabulan misalnya. nah misalnya, Nah, paralegal ini paham dengan apa yang harus mereka lakukan. mhm, Berkas-berkas apa saja yang perlu disiapkan dan lain sebagainya. mhm, Nah, itu tapi mereka bukan advokat, bukan advokat, heeh, tapi mereka tahu proses-proses, heeh, hukumlah, proses artinya, hukumnya seperti apa gitu mereka kan? bisa mendampingi Heeh, di, ranah non nah litigasi. litigasi, iya, bukan Ke ketika sampai persidangan mereka nggak bisa mendampingi kalau dalam sudah persidangan, ranah litigasi nah tentunya yang litigasi sudah, tadi kan, advokat mhm. atau Jadi pengacara tadi. nggak harus, sarjana hukum berarti Tidak, gitu? tidak harus sarjana hukum. Bahkan, Mhm, kita sekarang ada program bantuan hukum untuk untuk mungkin nanti ada di kawan-kawan yang ada di desa atau mhm, perangkat-perangkat desa yang memang, eee eee, perlu, perlu seminar mhm, atau kursus singkat, mhm, bagaimana kita bisa membentuk paralegal-paralegal yang ada di jadi desa. desa itu, Artinya kalau kita sebut misalnya desa, siaga hukum iya, misalnya kan, nah, kita mengajarkan kalau seandainya nih ada tindak, sekarang misalnya kan, mhm, ada pelecehan seksual, mhm, kecanduan, heeh, bagaimana masyarakat ini bisa bersikap, apa mhm, yang perlu mereka lakukan, mhm, misalnya kalau bagaimana mereka dengan korban misalnya mhm, kan, identitasnya harus di tidak boleh dibuka, mhm, atau misal mereka bisa mengarahkan ini misalkan, tindak pidana pidana bisa mengarahkannya untuk, buat laporan di kepolisian. Nah seperti itu mhm. kalau memang ada di kawan-kawan ada di perangkat desa, berminat kita memberikan, Edukasilah ibaratnya edukasi kan, kan, edukasi tentang hukum edukasi gitu kan, tentang heeh, hukum, atau kita membentuk paralegal mhm, 2 atau 3 hari, mhm. insyaallah, mereka akan paham gitu. Jadi sampai saat ini belum ada gitu ya? Belum ada, maksudnya dari pihak aparat desa ataupun dari pihak YBASPS sendiri, Mmm, untuk melakukan sosialisasi tentang hukum mmm, di desa, belum dilakukan sampai sekarang ya? ya Nggak tahu ke depannya nanti ya, mungkin ke akan depannya akan dilakukan? kita lakukan Heeh, program hukum seperti ini, karena memang sekarang ini memang kita, pembenahan di internal. internal dulu ya? Ini kita masih Mmm, masih baru kan Bang, baru 2 mhm, tahun katanya kita mempersiapkan SDM dulu tadi. mmm, mhm, Bagaimana kita bisa menolong atau memberikan mendampingi masyarakat mhm. kalau SDM kita juga kurang Masih kurang gitu ya? secara, Heeh, kuantitasnya heeh, kuantitas dan dan mungkin kualitas kualitasnya ya? juga. Heeh, betul, Nah, maka itu yang kita benahi dulu, mhm, bagaimana kita mempersiapkan, paralegal. Awal-awal memang masih sian, paralegal kita sian, advokat mhm. baru 1. Waktu Alhamdulillah awal-awal tuh ya? awal-awal itu kan, Heeh, alhamdulillah berjalannya waktu, sekarang kawan-kawan dari, dosen-dosen, mhm, eee,
mau bergabung juga dengan kita, sama-sama bagaimana kita bisa berdiskusi Mhm. karena kita perlu akademisi juga untuk hal Iya. seperti ini walaupun, secara praktisi memang, nah tentu, Mhm. nah jadi kawan-kawan yang ada dosen, ada beberapa dari dosen, dosen juga bergabung dengan kita, artinya Mhm. itu menambah, SDM, kemudian agar nanti apa yang kita lakukan ini tidak setengah-setengah. Mhm. Kita melakukan pembelaan itu memang harusnya sudah full, Udah full gitu ya, sudah dengan dari awal sampai akhir gitu kan, dari awal sampai nggak akhir, setengah-setengah gitu. dengan SDM yang tentunya mumpuni lah untuk bisa Mhm. mendampingi. Terus Kalau untuk paralegal sendiri, masih mhm, tentang paralegal nih, Kak, kan, untuk menjadi paralegal kan nggak serta-merta iya, pihak YBH sendiri merekrut gitu. mhm, Nah, apakah ini dari YBH sendiri, eee, dari pihak misalnya kan, kalau kalau menurut saya sih memang kalau yang untuk paralegal nih dari mahasiswa lah yang mungkin lebih paham atau iya, apakah ini dari keinginan mereka sendiri atau dari rekrutan dari YBH SBS yang mmm, merekrut? ada yang memang, kan dari awal sudah diajak untuk bergabung, Mhm. yang tapi ada juga yang, memang menawarkan diri untuk, Oh. "Nya, Abang gimana kita boleh ikut bergabung di LBH, boleh Mhm. anu macam." Nah, ada yang seperti itu dan memang didorong juga untuk ikut, sertifikasi paralegal, Mhm. karena memang, eee, apalagi memang kalau dia basic-nya itu bukan sarjana hukum. Heeh. Kalau dia sarjana hukum memang didorong untuk, pendidikan, Mhm. profesi, Mhm. mediator, mediator juga Mhm. tidak harus sarjana hukum juga Mhm. gitu. Sebenarnya kalau mediator kan lebih ke psikologis sebenarnya ya, Eee kali? tidak Bang, itu Heeh, kalau mediator itu, penyelesaian sengketa untuk, kasus. kasus, maksudnya, alternatif alternatif Mmm. penyelesaian sengketa. Jadi tidak harus di persidangan. Mhm. Di luar Jadi persidangan. di luar persidangan, di mediasi, kedua belah pihak itu mediasi. Mhm. Nah, kemudian hasil dari mediasi itu bisa dibawa ke pengadilan untuk disahkan. Oh bisa ya? Nah, seperti itu. Oh, heeh. Misal mediasi di kalau sekarang, di pengadilan negeri, Mhm. di pengadilan agama, mediasi-mediasi di pertanahan misalnya Mhm. Bang, atau di, eee, dinas apa, kerjaan apa, Mhm. Disnaker kah? Disnaker, Dinas Tenaga itu Kerja? seharusnya memang perlu Heeh. mediator. Mmm. Karena mungkin banyak Iya permasalahan-permasalahan betul, ketenaga kerjaan masalah ya. konflik kan, konflik Nah, ketenaga kerjaan dengan perusahaan ya iya, biasanya kayak gitu. Heeh, iya, betul. betul itu memang Mhm. diperlukan. Apalagi misalnya Pemda. Di Mhm. Pemda sekarang Bang, tentu Pemda sebagai bupati misalnya kan, Mhm. bupati sebagai pembina. Kemudian ada, ya, ASN-ASN yang mungkin kan Mhm. mengajukan cerai sesama, anunya gitu kan, Heeh, sama sesama ASN pasangannya lah, juga. heeh. Itu kan harus melalui persetujuan bupati. Iya. Nah, eee, harusnya memang ada mediator di Pemda untuk bagaimana memediasi, Mhm. terkait perkara-perkara tadi Mhm. untuk bisa diselesaikan baik. Kalau memang bisa didamaikan, bisa didamaikan. Kalau memang mereka harus, berpisah, memang berpisah secara baik-baik dengan Mhm. Dengan tentu pasangannya lah gitu kan, kalau posisinya di apalagi Pemda. kalau ASN, misalnya sama-sama ASN mereka itu punya, eee, harta bersama yang mungkin Heeh. akan dibagikan dan Nah itu kan sebagainya. Memang pasti itu maka dikaitkan kan. perlu kalau karena kalau waris dan sebagainya memang lebih, lebih apa ya, lebih bukan bukan sebenarnya lebih adil, tapi lebih Mhm. baiknya memang diselesaikan secara kekeluargaan, artinya Mhm. dibagi secara keadaan. Kalau memang sudah tidak ada titik temu di situ baru Mhm. bawa ke pengadilan untuk diajukan, pembagian waris. Nah Mhm. itu kan memang, perlu sebenarnya Mediator gitu mediator-mediator, ya. mediator. Berarti, mungkin kalau misalkan Pemda pun punya mediator gitu kan, Mhm, tapi dari pihak YBH SPS sendiri juga menyediakan kan kalau misalkan pemerintah daerah meminta
bantuan dari YBH sendiri untuk mediator, itu bisa dilakukan juga ya? Ya, tentu Heeh, kita siap baik itu nanti secara kelembagaan mhm, maupun secara pribadi. Artinya mhm, pribadi ini kan secara profesional ke, iya, mediatornya. artinya selain Pemda, Mmm, tidak hanya di pengadilan negeri atau pengadilan agama yang nah, punya mediator kan? mmm, Kan biasanya kalau di, eee, pengadilan juga punya ya mediator kan? kalau di pengadilan Heeh, itu dia, hakim biasanya, Bang. yang memediator. Nah, yang menjadi mediator. Langsung Nah, nggak dia? lah ya, Sebelum sidang atau setelah sidang biasanya? sebelum sidang biasanya memang sebelum sidang itu Di mediator dulu? mediasi Mediasi dulu, dulu? lewat Lewat mediator. mediator? Nah, biasanya mediatornya itu hakim. Oh, hakim. Nah, tapi tadi mediator non hakim itu juga bisa. Bisa, di luar dari pengadilan tadi? Heeh, Bisa dipakai gitu ya? Di luar di luar pengadilan? dan di dalam. Oh, heeh, Nah, boleh itu, Bang. mhm, Yang sekarang yang kita punya mediator memang, eee, di pengadilan agama juga dia sebagai, hakim, mediator non hakim. non hakim ya? Nah, non hakim. Oh gitu. Nah jadi mungkin, banyak hal yang kita ketahui tentang hukum, di Sambas ini dan keberadaan, ya Yayasan Bantuan Hukum Sinar Keadilan Sambas juga, sudah banyak membantu. Artinya di sini, perlu Insanak CSMTV ketahui bahwa, bantuan hukum yang, dilakukan oleh YBH SBS ini gratis, tapi hanya untuk, masyarakat kurang mampu. Nah, di sini juga kita banyak ketahui apabila ada masyarakat-masyarakat Sambas yang memiliki persoalan hukum, bisa konsultasi ke YBH SBS. Baik Bang Ariska, terima kasih atas, waktunya, Makasih juga, Bang. datang ke podcast CSM TV, dan para insanak CSM TV, jangan lupa, like, subscribe, dan komen di channel YouTube kami, dan jangan lupa juga saksikan tayangan program-program CSM TV yang kami tayangkan, di CSM TV Sambas, TV-nya orang Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.